In progress. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Siti dengan NIM 2004043193. Di sini saya akan mempresentasikan materi berjudul konflik dan stres. Adapun beberapa outline dalam materi sebagai berikut: konflik, penyelesaian konflik, stres, dan penanggulangan stres. Konflik. Apa itu konflik? Konflik merupakan situasi ketika ada perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara individu, kelompok, atau entitas yang saling bertentangan. Konflik bisa terjadi di berbagai tingkat, baik antara individu, kelompok, organisasi, maupun antar negara. Penyebab konflik bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Beberapa penyebab umum konflik antara individu atau kelompok meliputi: pertama, perbedaan nilai, keyakinan, atau tujuan. Ketika individu atau kelompok memiliki pandangan yang bertentangan atau saling bertentangan mengenai nilai-nilai, keyakinan, atau tujuan yang ingin dicapai, konflik bisa terjadi. Kedua, persaingan sumber daya. Ketika terdapat persaingan yang kuat untuk sumber daya yang terbatas seperti uang, kekuasaan, wilayah, atau kesempatan, konflik seringkali muncul. Ketiga, perbedaan kepentingan. Ketika individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dan tidak bisa mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak, konflik bisa terjadi. Keempat, komunikasi yang buruk. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif dapat menciptakan kebingungan, kesalahpahaman, dan konflik antara individu atau kelompok. Penyelesaian konflik. Dalam menyelesaikan konflik dibutuhkan tindakan atau proses mengatasi perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan yang bertentangan antara individu, kelompok, atau entitas yang terlibat dalam konflik. Tujuan utama dari penyelesaian konflik adalah mencapai kesepakatan atau solusi yang memadai untuk semua pihak yang terlibat dengan cara yang damai dan saling menguntungkan. Berikut ini adalah langkah-langkah menyelesaikan konflik. Pertama, temukan isu kepentingan atau perbedaan. Kedua, tetapkan kepentingan. Ketiga, kumpulkan dan nyatakan semua sikap, sudut pandang, dan kemungkinan-kemungkinan. Keempat, evaluasi kemungkinan-kemungkinan. Kelima, capai persetujuan. Keenam, pahami persetujuan. Ketujuh, dan cek komitmen. Selanjutnya adalah stres. Stres merupakan respon fisiologis dan psikologis yang timbul sebagai reaksi terhadap tekanan, tuntutan, atau situasi yang dianggap menantang atau mengancam keseimbangan individu. Ini adalah reaksi alami tubuh terhadap situasi yang memerlukan penyesuaian atau tanggapan tertentu. Stres dapat muncul dalam bentuk baik fisik maupun emosional. Situasi yang dapat menyebabkan stres bervariasi, termasuk tekanan di tempat kerja, konflik pribadi, perubahan besar dalam kehidupan, masalah keuangan, atau tuntutan fisik yang berlebihan. Stres dapat memengaruhi individu secara fisik, mental, dan emosional. Gejala stres fisik meliputi peningkatan denyut jantung, ketegangan otot, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, dan peningkatan risiko penyakit fisik. Gejala stres mental dan emosional termasuk kecemasan, ketegangan, iritabilitas, kesulitan berkonsentrasi, perubahan suasana hati, dan penurunan motivasi. Sumber stres di tempat kerja, di lingkungan fisik. Pertama, ada sinar, kebisingan, temperatur, udara kotor, warna, dan lain-lain. Di individu, ada konflik, tanggung jawab, kemerdekaan, pelayanan, beban kerja, dan lain-lain. Di kelompok, hubungan buruk dengan rekan kerja, hubungan buruk dengan atasan, dan lain-lain. Di organisasi, ada budaya organisasi, kebijakan dan peraturan organisasi, dan lain-lain. Dampak stres di tempat kerja. Pertama, dampak subjektif, yaitu cemas, agresif, acuh tak acuh, bosan, depresi, letih dan lesu, frustasi, hilang kesabaran, rendah diri, gugup, merasa kesepian.
Di dampak perilaku ada sering mendapat kecelakaan, alkoholik, penyalahgunaan obat-obatan, emosi yang meledak, nafas, tidur, merokok berlebihan. Cara penanggulangan stres. Dalam menangani stres di lingkungan kerja, perlu menerapkan beberapa tips sebagai berikut. Pertama, mengatur prioritas. Identifikasi tugas yang saling penting dan mendesak. Kemudian, fokus pada penyelesaian mereka. Membuat daftar tugas dan mengatur prioritas dapat membantu mengurangi rasa kewalahan dan memberikan rasa pencapaian ketika tugas-tugas selesai. Kedua, mengkomunikasikan kebutuhan dan batasan. Jika beban kerja terlalu berat atau ada batasan waktu yang tidak realistis, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan atasan atau rekan kerja tentang kebutuhan dan batasan Anda. Bekerja sama untuk mencari solusi yang dapat mengurangi tekanan. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Upayakan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan menyenangkan. Dekorasi meja kerja dengan benda-benda yang memotivasi, berinteraksi dengan rekan kerja yang secara positif, dan menjaga hubungan yang sehat dengan mereka. Keempat, menggunakan cuti dan waktu istirahat yang tepat. Manfaatkan cuti dan waktu istirahat yang disediakan oleh perusahaan Anda. Luangkan waktu untuk beristirahat dan melepaskan diri dari tuntutan pekerjaan secara teratur untuk menyegarkan pikiran dan mengurangi stres. Sekian daripada presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.